Salam jumpa anak-anakku. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Harapan Pak Guru, kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kita kali ini, Pak Guru mau menjelaskan materi kelas 8 tentang gerak. Mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut. Bab 1, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dengan kompetensi dasar 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran yang dicapai agar peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan konsep gerak. 2. Menganalisis perbedaan kecepatan dan kelajuan. 3. Menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Tahukah adik-adik bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan dan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan dapat berupa lintasan yang lurus, melingkar, parabola, dan lintasan tidak beraturan. Namun, pada bagian ini kita akan mempelajari gerak benda pada lintasan yang lurus. Benda yang bergerak pada lintasan lurus melibatkan waktu, jarak, dan kecepatan. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil mula-mula berada di posisi A, lalu dalam selang waktu tertentu, mobil tersebut berada di posisi B. Maka, mobil tersebut dikatakan bergerak pada lintasan lurus. Pada gambar di atas, titik A berperan sebagai titik acuan. Pada saat mobil berpindah dari posisi A ke posisi B, mobil tersebut memerlukan waktu, kecepatan, dan jarak, di mana waktu simbolnya T satuannya sekon, kecepatan simbolnya V satuannya meter per sekon. 1. Menghitung perpindahan dan jarak. Perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Perpindahan disimbolkan dengan delta X. Perpindahan dirumuskan dengan delta X sama dengan X2 dikurangi dengan X1. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Jarak disimbolkan dengan S atau X dengan satuannya meter. Untuk lebih jelas, mari coba kita kerjakan contoh soal berikut. Benda bergerak dari A ke B sejauh 5 meter dan kembali dari B ke A sejauh 5 meter. Berapakah besar perpindahan dan jarak yang ditempuh? Jawab, perpindahan delta X sama dengan X2 dikurangi dengan X1. Delta X sama dengan XAB dikurangi dengan XBA. Delta X sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jarak S sama dengan XAB ditambah dengan XBA. S sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10 meter. Untuk lebih memperingat ingatan adik-adik, hitunglah berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah seperti pada gambar. Dari contoh soal di atas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Berikutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan kelajuan dan kecepatan. Pernahkah adik-adik mengikuti perlombaan lari? Jika pernah, tentu adik-adik ingin menjadi juara pada perlombaan tersebut. Untuk menjadi juara, tentunya adik-adik harus memiliki kelajuan lebih tinggi dari peserta yang lain. Bagaimana hubungan antara perlombaan lari dengan materi kita kali ini? Mari kita perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, seorang atlet bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam selang waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekon. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak S tertentu setiap sekon T disebut sebagai kelajuan.
Secara matematis, kelajuan dapat ditulis V sama dengan S per T. Atau dengan kata lain, kelajuan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kita sudah menemukan rumus kelajuan. Nah, bagaimana cara kita menemukan rumus kecepatan? Pernahkah adik-adik melakukan perjalanan menggunakan kendaraan? Apakah di dalam kendaraan tersebut memiliki alat ukur kecepatan? Mari kita perhatikan gambar berikut. Baik adik-anak, gambar berikut adalah gambar GPS. Pada setiap mobil biasanya dilengkapi dengan GPS. Fungsi dari GPS adalah untuk menginformasikan posisi, kecepatan, dan arah secara akurat. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Maka secara matematis, kecepatan dapat dirumuskan dengan V sama dengan delta S per T. Setelah kita menemukan rumus kecepatan, tentunya dalam kehidupan nyata, kecepatan itu selalu berubah-ubah. Oleh sebab itu, kita harus menghitung besarnya percepatan. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah setiap waktu. Mari perhatikan gambar. Gambar menunjukkan mobil yang sedang bergerak, menjauhi lampu lalu lintas akan dipercepat. Sedangkan saat mendekati lampu merah, mobil akan mengurangi percepatannya, atau dengan kata lain, diperlambat. Di sini dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer atau angka yang muncul pada GPS. Secara matematis, percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T, dengan delta V sama dengan Vt kurang V0, di mana Vt adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta T perubahan waktu, satuannya sekon. Vt kecepatan akhir meter per sekon. V0 kecepatan awal meter per sekon. Untuk lebih memperjelas, mari kita kerjakan soal berikut. Contoh soal, saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti dalam tabel. V0 20 meter per sekon, T 0 sekon, Pt 20 meter per sekon, sampai T 5 sekon, Pt 0 sekon. Berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon? Jawab, V0 sama dengan 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Pt sama dengan 0 km per jam sama dengan 0 meter per sekon. Delta T sama dengan 5 sekon. Maka percepatan A sama dengan delta V per delta T sama dengan 20 kurang 0 dibagi dengan 5 sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Berikut adalah perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan memiliki persamaan, yaitu satuannya sama-sama meter per sekon dan berkaitan dengan gerak. Perbedaannya, kelajuan berkaitan dengan jarak tempuh, sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Kelajuan rumusnya V sama dengan S per T, sedangkan kecepatan rumusnya V sama dengan delta S per T. Kelajuan diukur menggunakan speedometer, sedangkan kecepatan diukur menggunakan GPS. Baik anak-anak, sekian saja video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Sampai jumpa di video pembelajaran kita berikutnya.